Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tugas latsar CPNS Mahkamah Agung dengan topik isu kontemporer. Saya Sulistiana sebagai ketua kelompok dan teman saya Yunita Fitriani Manurung sebagai anggota kelompok. Yang pertama adalah analisis USG. Analisis USG adalah analisis urgency, seriousness, dan growth. Adalah salah satu metode scoring untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Pada tahap ini, masing-masing isu dinilai dan dampaknya. Masalah dan isu yang memiliki skor tertinggi adalah diselesaikan. Dan kelompok kami memilih 3 isu, yaitu COVID-19, korupsi, dan juga kenaikan. Dari angka-angka setiap isu, yang tertinggi adalah korupsi. Kenapa korupsi? Karena di Indonesia sendiri semakin tahun, semakin hari tingkat korupsi semakin tinggi. Jadi dari hasil analisis USG tersebut, isu korupsi menjadi isu yang akan kami analisis. Korupsi merupakan suatu perbuatan yang sangat tidak terpuji dan diklasifikasi dalam bentuk kejahatan luar biasa yang dapat merugikan kehidupan masyarakat luas. Perilaku korupsi di Indonesia sudah membudaya sedemikian rupa dan berkembang secara sistemik. Bagi banyak orang, korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan. Hal tersebut menjadikan Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah korupsi yang tertinggi. Hampir setiap lembaga pemerintah tidak lepas dari praktik korupsi. Kita melihat akhir-akhir ini pemberitaan di media selalu didominasi dengan pemberitaan beberapa kasus korupsi yang oknumnya kebanyakan dari pejabat negara. Contohnya adalah korupsi bansos COVID-19. Pejabat di pemerintahan, pegawai pemerintah, dan tidak terkecuali aparat penegak hukum sendiri yang seharusnya berhikmat untuk negara ini. selanjutnya yaitu menganalisis isu. Teknik analisis isu yang digunakan adalah teknik SWOT. Yang pertama adalah stretch atau kekuatan. Dari perusahaan, korupsi telah diketahui dan menjadi budaya bangsa. Korupsi dapat membuat pekerjaan terselesaikan dengan cepat, kesejahteraan bagi perusahaan meningkat. Bagi publik, tidak adanya cukup anggaran yang ada, tidak adanya anggaran untuk lembur, dan Anda telah membantu perusahaan. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Bagi pemerintah, adanya masalah yang serius dan ancaman dari adanya korupsi dapat mengganggu kestabilan dan keamanan masyarakat. Perorangan institusi dan nilai-nilai demokrasi, etika dan nilai-nilai keadilan yang membahayakan pembangunan yang berkelanjutan serta supremasi hukum. Bagi perusahaan, menentang prinsip perusahaan, kode etik melarang untuk melakukan korupsi. Yang ketiga adalah opportunities atau kesempatan. Yang pertama ada izin usaha, izin penanaman modal asing, beban pajak, pengadaan barang dan jasa pemerintah, proses keluar masuk barang di pelabuhan atau pajak, biaya ilegal untuk polisi, imigrasi, tenaga kerja, proses pembayaran suatu proyek dari KPKN, dan di Indonesia terdapat 368 jenis pelayanan publik, waktu, dan biaya. Yang keempat yaitu ada ancaman. Yang pertama, stabilitas dan keamanan masyarakat. Yang kedua, institusi dan nilai-nilai, demokrasi yang roboh. Yang ketiga, keadilan dan nilai etika yang roboh. Yang keempat, membahayakan pembangunan yang berkelanjutan. Dan yang kelima, membahayakan supremasi hukum. Selanjutnya, faktor-faktor terjadinya korupsi. Faktor-faktor terjadinya korupsi ini dapat dilihat dari keteladanan pemimpin, yang kedua sistem dalam organisasi, yang ketiga manajemen yang menutup korupsi dalam organisasi, dan yang keempat melemahnya peraturan perundang-undangan dalam hukum sehingga sering terjadi hukum tajam ke bawah tumpul ke atas dan hanya menguntungkan para elit penguasa. Dan yang kedua dari individu. Dari individu ini ada yang pertama gaya hidup, yang kedua minim akhlak dan moral, dan yang ketiga posisi jabatan yang strategis, yang keempat jual beli jabatan, yang kelima korupsi dianggap hal yang lumrah, dan yang keenam berkembangnya kebiasaan korupsi, atau suap, nepotisme, gratifikasi, dan lain-lain. Berikut ini merupakan contoh korupsi di Indonesia, yaitu
yaitu korupsi minyak kelapa sawit yang menyebabkan harga minyak di Indonesia melambung tinggi. Dan yang kedua adalah korupsi dana bansos COVID-19. Kembali dibuat kecewa dengan kinerja Kabinet Pemerintahan Jokowi dalam sepekan 2 Menteri Kabinet Indonesia Maju ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi. Terakhir, Menteri Sosial Juliari Batubara diduga terlibat kasus korupsi pengadaan dan penyaluran bantuan sosial COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek. Pelaku bisa terancam hukuman mati jika terbukti menyelewengkan dana COVID-19 yang merupakan dana bencana. Tersangka sudah ditetapkan Kejaksaan Agung terkait dengan praktik korupsi izin ekspor minyak sawit yang berdampak langsung pada ketidakstabilan stok dan juga harga minyak goreng di Indonesia. Kemudian apa sebenarnya pelanggaran yang dilakukan oleh seluruh tersangka yang sudah ditetapkan ini? Pertama saya akan ajak dulu Anda untuk dengar apa pernyataan yang disampaikan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin pada saat menyampaikan penetapan tersangka terkait dengan kasus korupsi ini. Kita simak bersama. Ditetapkan 4 orang. Yang pertama, pejabat eselon 1 pada Kementerian Perdagangan bernama IWW, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. Dengan perbuatan tersangka telah menerbitkan secara melawan hukum persetujuan ekspor terkait komoditi crude palm oil atau CPO dan produk turunannya. Tersangka kasus korupsi PT Duta Palma, Surya Darmadi, akhirnya tiba di tanah air. Surya Darmadi kemudian dibawa ke Kejaksaan Agung untuk mempertanggungjawabkan kasus korupsi lahan sawit yang merugikan negara 78 triliun rupiah. Upaya penyelesaian isu korupsi menurut kelompok kami dapat diselesaikan dengan memperkuat pendidikan karakter sejak dini atau kanak-kanak kepada seluruh penerus bangsa. Yang kedua, memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya. Yang ketiga, melakukan penelitian lebih jauh sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan. Yang keempat, penyempurnaan manajemen sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan bagi pegawai negeri. Yang kelima, peningkatan kualitas penerapan sistem pengendalian manajemen. Dan yang terakhir, kampanye yang masif untuk menciptakan nilai dan value secara nasional. Sekian penjelasan daripada kelompok kami ucapkan terima kasih.